Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pelengkap. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ruang metrik ya, baik ruang metrik yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Kalau ada yang lupa terkait ruang metrik lengkap itu kayak gimana, contoh-contohnya apa saja, atau yang tidak lengkap itu seperti apa, silakan lihat lagi ya video saya yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita langsung aja masuk di cara melengkapi ruang metrik yang tidak lengkap. Ternyata semut itu ada dalam surat An-Naml. Di situ Allah menceritakan mengenai gimana pemimpin semut menyuruh anggota-anggotanya, anggota kelompoknya untuk berkumpul dan masuk di dalam sarang agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Kenapa sih Allah kok membahas mengenai semut dalam surat An-Naml? Ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam dunia persemutan. Satu di antaranya adalah mengenai kerjasama. Tahu kan bahwa semut itu adalah makhluk sosial sebenarnya, sangat sosial banget malah. Mereka mencari makan bersama-sama, membangun sarang bersama-sama, membesarkan anak-anaknya, mulai dari merawat telur-telurnya sampai telur-telurnya berubah menjadi semut dewasa itu bersama-sama juga gitu. Nah, kerjasama inilah yang bisa dicontoh oleh kita dan dijadikan contoh dalam Al-Quran. Kenapa kok harus kerjasama sih? Ternyata karena kita itu bukanlah manusia yang sempurna. Pasti kita ada kekurangannya. Nah, dengan kerja kelompok, kekurangan itu akan tertutupi dan setidaknya bisa ditutupi oleh orang lain gitu. Ini sebagai contoh adalah Ki kalau misalkan di matematika. Bilangan rasional. Bilangan rasional ini sebenarnya bukanlah himpunan atau ruang metrik yang lengkap. Oh ya, ini untuk Ki dengan metrik yang seperti biasanya ya, metrik Euclid biasa yang kita ketahui, yang merupakan dx, y itu sama dengan nilai mutlak dari x min y. Nah, ini tuh sebenarnya juga nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Karena nanti kita bisa menemukan suatu barisan, nanti Anda bisa mencari jurnalnya sendiri ya. Nanti akan ada barisan xn gitu misalkan. Barisan Cauchy tapi ya. Nah, barisan Cauchy di bilangan rasional, jadi xn ini masing-masing sukunya itu adalah bilangan rasional ya. X1 bilangan rasional, X2 bilangan rasional, dan seterusnya itu adalah bilangan rasional, di mana xn-nya ini nanti akan konvergen misalkan ke akar 2. Masalahnya akar 2 ini bukan merupakan bilangan rasional. Bukan anggota bilangan rasional ya. Sehingga karena dia bukan bilangan rasional, ya barisan itu bisa dibilang tidak konvergen di Ki di bilangan rasional. Itulah yang menyebabkan kenapa Ki ini bukanlah ruang yang lengkap. Tapi kalau misalkan Ki saya perluas menjadi R, maka R itu adalah ruang yang lengkap, di mana Ki-nya ini padat ya di R ya. Untuk definisi apa itu padat, ya silakan lihat lagi video saya yang sebelum-sebelumnya. Hal inilah yang ternyata juga serupa dengan kita. Anda tidak sempurna, saya tidak sempurna, tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa saling melengkapi dan bisa menjadi tim yang kuat, lengkap, dan bisa hal-hal yang sebenarnya tidak bisa saya kerjakan atau Anda saja yang bisa mengerjakan, pokoknya yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu. Selanjutnya saya akan bahas mengenai isometrik. Oh ya, tadi kan ini Ki tidak lengkap ya, tapi bisa dilengkapi dengan R.
Cuman gimana sih cara melengkapkannya? Ternyata untuk melengkapkannya itu dibutuhkan sesuatu alat, dan alatnya itu ternyata adalah isometrik. Isometrik sendiri sebenarnya itu adalah pemetaan. Pemetaan yang seperti apa sih? Mari kita cek. Jadi saya punya suatu ruang metrik X, D, dan saya punya ruang metrik lainnya ya, X tilde dengan metriknya adalah D tilde. Jadi semisalkan ini saya punya X, di sini ada metriknya D, X, Y, D dari X, Y, seperti lah pokoknya D-nya didefinisikan sebagai sesuatu. Kemudian saya punya X tilde himpunan lainnya, di mana di sini berlaku metrik, bisa jadi metriknya berbeda ya, bisa jadi sama juga sih. Dan di sini tentu anggota-anggotanya kalau di sini X, Y, ada X, ada Y, ada A, B, C sampai Z atau nggak tahu. Di sini bisa saya definisikan X tilde dan Y tilde, macam-macam ya. Ini tentunya akan berbeda isi dengan yang di sini. Disebut pemetaan isometri itu juga seperti ini. Jadi ada pemetaan T dari X ke X tilde. Jadi misalnya saya buat pemetaan nih T. Nah, T ini disebut isometrik atau isometri jika menjaga jarak, bukan menjaga jarak kayak saya dan kamu dan Anda pada masa pandemi gini ya. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah kalau di sini dua elemen di sini jaraknya misalkan menggunakan jarak D ya, misalkan 3, ini X, ini Y. Lalu di sini saya petakan ke di sini misalkan TX, dan di sini saya petakan ke TY misalkan. Maka jarak kedua ini kayak jarak tilde ya, D tilde ya, karena disebut pakai D tilde. D dari itu keduanya itu pasti bernilai sama, yaitu 3 juga. Jadi kalau misalkan saya buat ilustrasinya itu seperti pesawat yang membawa penumpang, nggak usah pesawat deh, bis yang membawa penumpang dari terminal A ke terminal B. Ini terminal ya, terminal. Jadi misalkan A ini adalah, kalau di sini X ya, di sini X-nya itu misalkan adalah A, dan di sini X tilde-nya itu adalah ya begini nih, B. Nah, yang namanya pemetaan T itu ilustrasinya seperti bisnya. Gimana ya gambarnya bis ya? Nah, ya udahlah ya. Ini bis. Asumsikan ini bis. Jadi kalau misalkan di dalam bis itu kan tentu sudah ada kursinya ya. Nah, misalkan dari orang 1 ke orang 2, ini dia nggak berpindah sepanjang perjalanan, yaitu jarak dari ini orang X, misalkan di sini orang Y, jarak dalam bis, dalam bisnya, jarak kedua orang ini, jarak antara Pak X dan Pak Y dalam bis itu misalkan 1 meter. Dari sini di A dihitung jarak keduanya 1 meter. Saat naik bis, dari bis sampai ke B, nyampai di terminal tujuan, ternyata jarak keduanya ya juga tetap 1 meter. Ini dalam keadaan kedua bapak tadi belum turun dari bis ya. Nah, karena jarak di sini ternyata sama dengan jarak di sini, maka bis ini yang merupakan pembawa Bapak X dan Bapak Y ini disebut pemetaan. Itulah contoh dari pemetaan T-nya, pemetaan isometrinya. Contoh lainnya ada pada penghitungan suhu dari Kelvin ke Celsius.
Jadi semisal saya punya dua barang nih, satunya es batu dengan air mendidih. Misalkan kalau misalkan ini masih ingat kan bahwa suhu di Kelvin itu sama dengan suhu di Celsius ditambah 270 3. Tentu dalam derajat juga ya. Nah, jadi kalau misalkan di Celsius maksudnya selisih suhu antara es batu dengan air mendidih 100 derajat Celsius kan? Nah, pada saat itu didapatkan ya langsung aja dari sini 0 derajat dan 100 derajat gitu kan. 100 dikurangi 0 ya 100 derajat. Ini air mendidih ya. Nah, sementara untuk Kelvin, misalkan ini dari 0 ini, berarti dari 0 kan dipetakan dari 0 derajat Celsius, kan dipetakan menjadi menjadi 273 derajat Kelvin kan. Sementara 100 derajat Celsiusnya dipetakan menjadi 373 derajat Kelvin. Nah, ternyata saat saya hitung menjadi Kelvin, selisih derajat mereka juga tetap 100 derajat Kelvin. Ini 273 derajat, ini 373 derajat. Nah, karena jarak keduanya, jadi di sini jaraknya adalah 100 dan di sini jaraknya adalah 100 juga. Karena jarak keduanya sama, maka pemetaan ini yang saya kotak ini adalah contoh dari isometri. Jadi X-nya adalah derajat di Celsius. Lalu X tildanya adalah derajat di Kelvin. Seperti itu. Saya lanjut. Kalau tadi kita sudah ngomongin pemetaan isometri, maka jika pemetaannya ini isometri, X dan X tildanya ini disebut sebagai ruang yang isometrik. Di X dan X tildanya dikatakan, maaf ini harusnya bukan ruang bijektif, tapi ruang isometrik. Sementara itu, saya lupa memberitahu syaratnya bahwa T-nya ini harus merupakan isometri bijektif ya. Ini harus ada bijektifnya. Jadi masih ingat kan bijektif itu berarti 1, 1, dan pada. Nah itu. Jika berlaku ini maka X dan X tildanya disebut sebagai ruang isometrik. Ada teorema kelengkapan namanya, yang menyatakan bahwa setiap ruang metrik dapat dilengkapi. Intinya itu. Untuk lebih detailnya silakan lihat sendiri di buku ya. Ini lebih detailnya ternyata. Untuk sembarang ruang metrik X yaitu X, D, terdapat ruang metrik lengkap X hat X topi ya, X topi D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan pada di X topi. Jadi saya misalkan punya X di sini, di mana X-nya dilengkapi dengan metrik D. Nah, X ini entah lengkap atau nggak lengkap. Andaikan lengkap ya, dia tetap punya isometrik. Andaikan tidak lengkap, maka kita bisa mencari isometriknya. Jadi kalau lengkap sudah pasti punya isometrik ya. Kalau tidak lengkap kita mencari isometriknya. Tapi ada lah pokoknya, akan ada isometriknya. Isometriknya X topi. Nah nanti itu di sini akan ada W, punya subset W, di mana subset W ini itu padat di X. Padat itu ilustrasinya seperti squishy. Tahu squishy nggak? Yang kenyal-kenyal yang kayak gitu lah. Squishy itu kan sebenarnya kenapa dia bisa berlentur seperti itu, karena dalamnya ada rongganya kan, ada rongga udara kecil-kecil yang kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang. Karena kalau misalkan dia benar-benar padat banget, bakal kayak kayu tuh, padat banget. Nah, karena dia masih ada rongga-rongganya, maka jadinya ya itu di squishy.
Nah, kalau misalkan squishy kita letakkan di suatu tempat, misalkan di toples gitu ya, yang toplesnya benar-benar fit atau ngepas sama bentuk squishy-nya dengan volumenya, maka squishy-nya itu seperti penuh gitu, memenuhi toples itu. Nah, itulah maksudnya contoh dari ruang yang padat itu. Saya tulis lagi, ruang yang padat ini seperti apa? Seperti squishy. Squishy itu apa? Ya, cari sendiri. Nah, kalau misalkan teorema ini itu menyatakan bahwa X ini nanti bisa karena tidak entah lengkap atau enggak, kalau enggak lengkap nanti akan ada pemetaan sebenarnya. Ya, tadi kalau yang kita sebut yang tadi pemetaannya adalah T misalkan. Jadi di sini dipetakan ke W, di mana W ini itu ternyata akan padat di X topi. Nah, yang X dengan X topinya, oh ya, ini X topi dengan dilengkapi dengan D topi ya. Nah, X dengan X topi ini nanti akan disebut sebagai tadi yang kita sebut sebagai ruang isometrik. Maaf ya, tadi ada salah pengetikan. Ini buktinya. Jadi, untuk pembuktiannya itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita buat dulu X topinya atau ruang isometriknya, ya tentunya dilengkapi dengan metriknya ya. Kemudian kita buat pemetaannya, pemetaan isometrinya. Lalu kita buktikan kelengkapan dari ruang tujuannya tadi. Terakhir adalah buktikan ketunggalan dari X topi kecuali untuk isometrinya. Jadi ini tuh ilustrasinya seperti tadi yang saya bilang kan tentang teamwork ya. Ilustrasinya seperti Anda diberikan suatu pekerjaan, misalkan membangun rumah. Ya, masa bisa sih bangun rumah sendirian? Ya bisa sih, tapi ya butuh tenaga dan kawan-kawannya. Nah, biar nggak bikin sendirian, jadi ini Anda sendirian nih. Nah, Anda pengen bangun rumah. Tujuannya ini. Kalau dalam ini ya, dalam pembuktian ini, Anda itu sebagai X-nya. Rumah ini sebagai kelengkapannya. Nah, Anda kan tidak lengkap nih, Anda nggak bisa bangun sendiri. Maka yang pertama adalah tentukan, cari teman dulu. Cari teman dulu. Itu teman ini adalah X topi. Nah, kalau misalkan Anda mungkin usahanya atau tenaganya cukup dengan cara penghitungan tenaganya, mungkin butuh makannya atau apanya itu penghitungannya pakai D. Nah, kalau teman Anda, mungkin Anda sehari untuk angkat bata butuh nasi 1 sendok misalkan. Nah, itu pakai D 1 sendok, menghitung berapa sendoknya, itu adalah D-nya ini. Nah, teman Anda mungkin untuk mengangkat 1 bata butuh makan nasi cuma setengah ya. Nah, menghitung setengahnya itu dari mana? Itu pakai D topi, penghitungan kebutuhannya orang ini sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua buat isometri. Isometri itu pemetaannya, yaitu Anda kasih tugas apa buat orang ini. Anda kasih tugas apa buat orang ini? Tugas apa nih? Nah, tugasnya ini adalah pemetaannya, T. Kemudian buktikan kelengkapannya. Artinya buktikan bahwa dengan Anda bekerja sama ini, ternyata ini juga bisa bantuin untuk bikin rumah. Jadi pembuktian bahwa orang ini, si Bapak X topi ini, bisa bantu bikin rumah. Maksudnya bangun rumah. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Ini tadi. Yang terakhir, buktikan ketunggalan X topi kecuali untuk isometria. Maksudnya adalah buktikan bahwa, kalau di ilustrasi ini ya, buktikan bahwa tetap bisa bangun rumah, tapi kalau tidak menggunakan orang ini masih ada orang lain gitu loh. Masih ada orang lain yang mau bantuin. Mungkin nanti di dalam pembuktian ini kita pakai X tilde ya, dengan D tilde. Tapi dengan tugas yang sama nih. Tugasnya bisa bantu bangun ini nih. Nah, tugas ini
itulah yang nantinya harus tunggal gitu. Jadi ya tetap aja harus bisa bikin ini gitu. Kita lanjut pembuktiannya. Yang langkah pertama tadi yaitu membuat x topi maksudnya ya. Kalau di ilustrasi tadi ya mencari orang yang mau bantuin gitu. Cari orangnya dulu. Kita definisikan nih. Jadi kalau ingat bahwa untuk membuktikan bahwa suatu ruang itu lengkap, maka kita butuh suatu barisan xn, barisan Cauchy ya, barisan Cauchy dx. Setelah tahu bahwa xn ini adalah barisan Cauchy dx, kita tunjukkan bahwa ternyata xn ini konvergen ke suatu x misalkan ya, dimana x-nya ini anggota dari x besar. Nah, maunya kan seperti ini. Kalau misalkan x itu merupakan barisan ruang metrik lengkap. Tapi karena x itu bukan ruang metrik lengkap, kita mulai dari awal ya. Kita cari atau kita ambil sembarang sebenarnya xn, barisan xn yang merupakan barisan Cauchy di x besar. Kita cari pula temannya, yaitu xn aksen yang merupakan barisan Cauchy di x. Nah, barisan Cauchy ini kalau misalkan dia disebut sebagai barisan yang ekuivalen ya, ditulisnya seperti ini. Kalau jarak antara keduanya itu semakin lama itu semakin dekat, yaitu pada akhir barisan itu ya hampir sama atau mungkin sama gitu jaraknya. Sebagai ilustrasi, misalkan saya cari di R saja, bilangan real aja ya. Saya ambil barisan bilangan Cauchy. Misalkan saya ambil 1, 1, 1 dan seterusnya. Ini kan konvergennya ke 1 nih. Kemudian saya punya 1, 1,5, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Ini juga konvergennya ke 1. Nah, ternyata pada saat barisan ini kan, ini saya ambil itunya ya, jaraknya ya. Untuk D dari 1,1 ini 0. D dari 1,1,5 ini setengah. Kemudian D dari 1,1/3 ini sepertiga. Ini pakai D rumus metrik yang biasa ya, yang D dari X, Y ini sama dengan nilai mutlak dari X min Y itu. Kemudian saya teruskan, ternyata jaraknya itu D dari 1,1/n gitu. Nah, itu sama dengan 1/n. Dan ternyata saat n-nya menuju tak hingga, maka nilai limitnya ini itu akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena mereka konvergen menuju titik yang sama, yaitu sama-sama 1. Jika mereka bisa seperti ini, maka barisan ini, dua barisan nih, barisan 1 dan barisan 1/n ini saya katakan sebagai dua barisan yang ekuivalen menurut definisi ini. Sekarang kita definisikan X topi. X topi itu adalah ruangan yang berisi semua kelas ekuivalen dari barisan-barisan Cauchy yang terbentuk di atas. Jadi tadi kan saya punya 1 dan 1/n. Nanti ternyata ada lagi nih, misalkan misalkan barisan 1/n per 1. Itu juga ternyata bakal ekuivalen juga dengan barisan ini. Itu 1/n plus 1 misalkan, ini juga bakal ekuivalen. Kemudian misalkan saya buat 1/2/n, ini juga ekuivalen dan seterusnya. Nanti saya punya lagi barisan misalkan 2, lalu ini ekuivalen dengan 2/n misalkan. Ekuivalen juga dengan misalkan 2i/n. Oh, tadi dibilang real ya, berarti nggak jadi i deh. 10 misalkan per n dan seterusnya. Yang ini adalah ekuivalen dengan misalkan, ini ekuivalen misalkan ya, dengan barisan 1 saja. Yang ini saya ambil gampangnya ekuivalen dengan barisan 2 saja gitu. Nah, ini dikumpulkan dengan ini, jadi ekuivalensi ini dikumpulkan dengan ini dan seterusnya, itu dikumpulkan menjadi X topi.
Kalau ini tadi ada 1 sama 2 ya, simbolisasinya saja biar gampang. Nah ini tapi nggak 1 saja, tapi saya beri topi. Ini juga 2 topi. Artinya 1 topi dan 2 topi ini adalah sebenarnya adalah kelas ekuivalen gitu loh. Sekarang ambil sembarang barisan. Jadi kalau misalkan saya punya xn yang ada di x topi, ini 2 topi ya, saya punya barisan yang ada di 2 topi, berarti barisan yang dimaksud ini adalah representasi atau gambaran dari x topi. Jadi kalau saya punya 2 per n ini adalah anggota dari 2 topi, maka 2 per n ini adalah contoh representasi dari atau gambaran dari 2 topi itu. Gitu. Sekarang kita definisikan metrik baru, yaitu d topi. D topi ini adalah metrik pada ruang x topi, di mana d topi dari x topi, y topi atau jarak antara x topi dengan y topi itu sama dengan limit dari dxn, yn. Jadi ini tadi, yang kayak gini nih. Nah ini dicari limitnya. Nah limitnya ini adalah jarak topi atau d topi dari x topi, y topi. Tadi kita sudah membuat x topinya ya. Kita definisikan, maksudnya baru mendefinisikan. Berikutnya kita membuktikan bahwa kita membuktikan limit yang d topi tadi, angka 2 ini, membuktikan bahwa ini itu memang ada nilainya. Kita akan tunjukkan bahwa memang ada nilainya ya. Kita pakai kesamaan segitiga ini. Ini dapatnya dari mana sih? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, saya jelaskan. Pembuktiannya dari sini. dxn, yn, pakai kesamaan segitiga biasa ya, itu kurang dari sama dengan dxn, xm ditambah d dari xm, yn. Ini kan? Ini sendiri akan kurang dari sama dengan, kita pakai kesamaan segitiga lagi, yang ini tetap ya, yaitu d dari xn, xm ditambah, ini dijabarkan, d dari xm, ym ditambah d dari ym, yn. Ini kan? Dari sini sama sini, suku ini saya pindah ruas ke sebelah sana. Jadi dxn, yn ini dikurangi d dari xm, ym, ini akan kurang dari sama dengan d dari xn, xm plus d dari ym, yn. Hal yang sebaliknya juga berlaku, yaitu d dari xm, ym ini nanti akan kurang dari sama dengan d dari xn, xm xn ditambah d dari xn, yn ditambah d dari yn, ym. Yang ini dipindah ruas, maka nanti akan d dari xm, ym dikurangi d dari xn, yn. Kurang dari sama dengan d xm, xn ditambah d dari yn, ym. Dan ingat bahwa menggunakan sifat dari metrik ini akan sama dengan d dari xn, xm ditambah yang ini, jadi d yn, ym, yn, maaf. Nah ini dan ini jadinya seperti ini. Karena xm dan xn itu adalah barisan Cauchy, berarti ini akan konvergen ke 0, ini juga akan konvergen ke 0, sehingga karena mereka berdua konvergennya ke 0 ya, bisa kita gunakan definisi kekonvergenan, mereka artinya dapat dibuat sekecil mungkin atau
Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada n besar, bilangan asli n, sehingga jika m dan n-nya kurang dari n, berlaku makhluk ini akan kurang dari epsilon. Nah, seperti itu. Dimana epsilonnya di sini cukup kecil kan, makanya ini berlaku. Karena ini berlaku, lihat bahwa ini untuk setiap sampai yang ini, baris yang angka 3 ini adalah definisi dari limit. Artinya ini ada nilainya. Selanjutnya kita tunjukkan ketidakbergantungan metrik kelas ekuivalen 2. Maksudnya adalah ini loh. Tadi kan kita pilih xn dan yn ya. Ternyata kalau saya milihnya bukan xn, misalkan di sini nanti xn aksen, di sini bukan yn tapi misalkan yn aksen, atau xn bulat lah, yn bulat lah, atau apapun pokoknya bilangan barisan lain yang serupa asalkan di kelas yang sama nantinya, itu nilainya akan sama seperti ini, akan berlaku definisi ini juga gitu. Akan kita tunjukkan seperti itu. Artinya tidak bergantung pada kelas representasi yang dipilih ya. Tadi saya bilang jika itu sudah saya katakan bahwa jika yang dipilih bukan xn maupun yn, tapi misalkan ada aksen-aksennya nih, maka ternyata juga akan berlaku ini, sehingga limitnya akan tetap sama. Udah terbukti bahwa ternyata itu tidak bergantung dengan kelas ekuivalennya, dengan contoh barisan Cauchy yang diambil ya representasinya. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa ternyata D topi itu merupakan metrik. Tadi kan kita cuma bilang definisi D-nya seperti itu, dan ternyata D topi itu ada nilainya. Dan sekarang akan kita tunjukkan bahwa ternyata D topi itu adalah metrik gitu. Jelas bahwa D topi ini memenuhi M1 sampai M3. M1 dan M3. Kenapa begitu? Karena tadi definisi D topi itu D topi dari X topi, Y topi. Tadi kan pakai limit ya. Yang dilimitkan adalah jarak dari XN dan YN. Di sini metrik juga, D-nya ini metrik ya, udah berlaku metrik. Nah, yang ini udah pasti lebih dari sama dengan 0. Terus bilangan real, apa lagi tadi? Berhingga gitu kan. Kemudian yang M3 juga berlaku, ini ditukar nggak bakal masalah kan kalau ini kalau ininya berlaku seperti ini, maka yang ini nilai limitnya pasti juga berlaku ini ya. Makanya M1 terpenuhi. Kemudian ini tadi karena Xn dan Yn bisa ditukar, maka ini X dan Y-nya juga bisa ditukar. Maka M3 juga terpenuhi. Jika metrik antara X topi dan X topi, maksud saya tentunya jika di sini kelas ekuivalen barisan yang diambil itu merupakan satu kelas ekuivalen, atau bahkan barisan yang diambil itu sama, tentu mereka berada dalam satu ruang ekuivalen yang sama, maka jaraknya ini tentu akan sama dengan 0. Dan jika jaraknya ini sama dengan 0, maka ini pasti berada dalam satu kelas ekuivalen yang sama. Artinya ya ini tadi. Dan kalau ininya sama, ya udah selesai, maka M2 terpenuhi. Nah, ini tadi metrik yang D biasa ini kan memenuhi ketaksamaan segitiga, sehingga nilai limitnya juga memenuhi ketaksamaan segitiga, sehingga D topinya juga berlaku ketaksamaan segitiga yang serupa. Jadi tadi D topi itu adalah metrik ya. Sekarang kita buat isometrinya. Kita definisikan pemetaan berikut. Ini maksudnya gimana sih? Gini maksudnya. Jadi tadi kan saya punya X ya. Isinya ya macam-macam. Nah, sekarang tadi yang X topi itu kan isinya kelas ekuivalen ya. X topi, Y topi, Z topi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya B, ini saya petakan sekarang ke suatu elemen di X topi, yaitu B topi.
di mana setiap titik di B ini saya petakannya ke barisan konstan. Jadi tadi kalau saya asumsikan X ini adalah bilangan real ya, garis bilangan macam bilangan mulai dari min 1, min 2, setengah, 1/4, akar 3, 0, dan seterusnya. Nah ini tuh setiap elemen di R ini, misalkan minus 2, ini asumsinya ya, tapi kita tahu bahwa R itu sudah lengkap. Ini asumsikan biar bermudah pembayangan dalam X saja ya. Di situ nanti kita petakan di sini nanti ada misalkan R topi ya, itu adalah kelas ekuivalen untuk barisan bilangan Cauchy di R topi. Nah nanti itu misalkan min 2 ini saya petakan ke min 2 topi. Isinya adalah barisan Cauchy yang ekuivalen dengan barisan min 2 gitu ya. Nah ini min 2 topi, min 2 biasa ini saya petakan ke min 2 topi, di mana yang disambungkan tuh bukan ke kelasnya tapi ke suatu barisan. Jadi min 2 ini dipetakan ke barisan min 2, min 2, min 2 dan seterusnya, pokoknya min 2 semua. Yang ini ada dalam kelas ekuivalen min 2. Nah, min 2 ini, barisan ini itu adalah nilai dari T dari min 2. Seperti itu. Jadi B ini dipetakannya ke barisan B, B, dan seterusnya, di mana ini adalah TB. Ini adalah anggota dari B topi. Gitu. Tadi kan kita punya definisinya D topi itu kan pakai limit ini tadi ya. Kemudian karena definisinya seperti ini, maka T itu adalah isometri. Isometri itu apa? Ini silakan dibaca lagi. Karena T itu menjaga jarak ya. Jadi kalau di sini jaraknya 5, di sini bakal tetap 5. Maka T itu adalah isometri. Di sini YN-nya itu diasumsikan di sini sebagai C. XN-nya diasumsikan sebagai B. Gitu. Lalu kita pakai definisi T, definisi yang ini. Maka tentu T itu adalah fungsi satu-satu. Ingat nggak definisi fungsi satu-satu itu kayak gimana? Yaitu, jika Tx sama dengan Ty, maka X sama dengan Y. Atau kalau di sini saya punya B-nya tidak sama dengan C, tentu TB-nya tidak akan sama dengan TC. Ya, dan T-nya itu juga fungsi pada ya, karena ya semua anggota di X itu pasti akan dipetakan ke W gitu. Dan W-nya ini ya merupakan range dari X gitu. Sehingga W dan X itu adalah isometrik. Tapi kita masih perlu membuktikan bahwa W itu padat di X topi. Kita ambil padat itu kayak gimana sih? Masih ingat nggak kemarin? Padat itu artinya ini ya, W topi ini sama dengan X. W tutupan itu akan sama dengan X topi, di mana W tutupan ini adalah gabungan dari W digabung dengan titik akumulasinya. Titik akumulasi dari W. Ini lambangnya adalah W aksen ya. Nah, titik akumulasi itu coba diingat-ingat lagi itu apa? Kalau nggak ingat silakan lihat sebelumnya. Nah, untuk membuktikan bahwa titik akumulasinya itu juga merupakan anggota dari X, maka kita ambil sembarang titik dulu di X. Kalian lihat lagi ya definisi titik akumulasi itu apa?
Ini kita membuktikannya menggunakan definisi dari titik akumulasi soalnya. Lalu, tadi kan X yang kita ambil adalah X topi ya, dimana itu adalah kelas ekuivalensi dari barisan-barisan Cauchy. Maka kita ambil satu representasi dari X topi, yaitu Xn. Karena Xn adalah barisan Cauchy, maka berlaku demikian. Kita buat sekarang barisan baru, yaitu Xn besar saja, barisan konstan. Jelas barisan ini ada di Xn topi, dan jelas Xn topi ini ada di W, karena tadi berdasarkan definisi dari isometriknya ya. Kemudian, tadi kan kita punya ini. Artinya, kalau saya cari D topinya, merupakan ini, pasti akan sama dengan epsilon per 2 juga, dan dia kurang dari epsilon. Nah, karena setiap titik di X, setiap titik ini kan sembarang ya, sembarang titik ya. Karena setiap titik, sembarang titik X topi yang ada di X topi besar, X besar topi, ini memiliki persekitaran, di mana persekitarannya sembarang ya, di mana persekitaran, di setiap persekitaran itu pasti ada satu titik Xn topi yang merupakan anggota dari W. Maka X topi ini itu adalah titik akumulasi dari W. Nah, karena X-nya sembarang, maka bisa dikatakan bahwa W itu padat di X topi. Jadi kalau masih nggak paham yang ini, silakan lihat lagi dulu mengenai definisi dari titik akumulasi dan padat. Kalau kalian belum paham dua istilah itu, akan agak ribet untuk memahami yang ini ya. Sekarang kita tunjukkan kelengkapan dari X topi. Masih ingat ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa definisi dari suatu ruang metrik yang lengkap itu adalah setiap barisan Cauchy-nya itu konvergen di ruang metrik tersebut. Tadi kan kita punya W-nya padat ya di X topi. Ini definisinya aja. Definisi dari W padat di X topi. Ingat bahwa Xn topinya ini adalah barisan Cauchy di X topi ya. Nah, karena tadi Xn topinya ini adalah barisan Cauchy di X topi, jadi ini Xn topi yang merupakan barisan Cauchy ini adalah barisan dari kelas-kelas ekuivalen. Jadi barisan dari kelas-kelas ekuivalen itu contohnya adalah barisan, tapi yang Cauchy ya. Misalkan saya pilih barisannya barisan 1 topi, min 1 topi, setengah topi, min setengah topi. Tadi yang ini di R topi tadi ya, di R topi, itu gampang ya. Kemudian sepertiga topi, min sepertiga topi, dan seterusnya. Ini kan merupakan barisan Cauchy di X, di mana satu topi ini berisi ya barisan 1,1,1,1 dan seterusnya. Ada juga barisan tadi 1/2, 1/3 dan seterusnya. Dan seterusnya yang tadi yang saya katakan, setengah topi pun juga ada isinya setengah, dan seterusnya. Ada juga 1, lalu 1/2, kemudian setengah, kemudian setengah lagi, dan seterusnya. Pokoknya yang barisannya konvergen ke setengah aja misalkan seperti itu. Nah, barisan inilah yang saya contohkan sebagai Xn topi gitu. Karena Xn topi adalah barisan Cauchy, maka kalau saya ambil DZM topi, Zn topi, ya ini ya tadi ya. Ini. Maka ini menggunakan kesamaan segitiga. Ini tadi
kurang dari 1/m, karena yang tadi kan kurang dari 1/n. Kalau ini saya pakai m ya tinggal diganti 1/m. Ini tetap, yang ini kurang dari 1/n, yang ini. Nah tadi kan X entropi barisan Cauchy, berarti ini kan konvergen ke 0 ya, menuju ke 0. Kalau menuju ke 0 dan ini bilangannya cukup kecil, maka bisa saya katakan bahwa ketiga bilangan ini kalau dijumlahkan kurang dari suatu bilangan yang cukup kecil juga gitu, misalkan epsilon 1 gitu. Tentu untuk M dan N-nya yang cukup besar, sehingga yang ini nilainya kecil sekali. Nah, Z entropi ini juga merupakan barisan Cauchy, karena ini tadi, ini kurang dari epsilon 1. Ini dengan menggunakan definisi ini, kita tunjukkan bahwa ternyata Z entropi merupakan barisan Cauchy. Karena kita tahu T adalah isometrik, lalu kita punya ini dan ini, maka barisan, ini ada yang kurang ya, mohon maaf. Maka barisan ZM, di mana ZM-nya itu adalah ini, itu juga merupakan barisan Cauchy di X. Karena tadi T-nya isometrik kan. Nah, berikutnya, saya asumsikan ZM, barisan ZM itu ada di kelas X topi. Akan kita tunjukkan bahwa X topi ini adalah titik limit dari Xn topi, barisan Xn topi. Tadi kita punya fakta ini ya. Dari fakta ini kita gunakan ketaksamaan segitiga, di mana Xn, Zn-nya ini tadi kurang dari 1/n, ininya tetap. Lalu kita punya Zm tadi anggota dari X topi, ininya ada di W. Lalu kita punya barisan konstan Zn itu ada di kelas Zn topi. Maka bentuk ini, yang ini saya jadikan bentuk limit, dan dia akan kurang dari epsilon 2. Kenapa kurang dari epsilon 2? Ya ini 1/m jelas kecil. Ya ini Zn dan Zm ini kan ada di X topi. Zn dan Zm ini akan bernilai kecil karena tadi kita punya Zm-nya itu adalah barisan Cauchy. Maaf, yang ini, Zm ini adalah barisan Cauchy. Sehingga ini akan konvergen ke 0. Atau bisa saya katakan bahwa nilai ini kurang dari suatu bilangan epsilon 2 aja gitu ya. Nah, karena ini cukup kecil, ini menjadi definisi dari Xn konvergen ke X topi. Xn topi konvergen ke X topi. Nah, karena ini sudah berlaku, tadi X topinya ada di X juga, maka X topinya juga di X topi maksudnya, maka X topi adalah ruang yang lengkap. Berikutnya, kita akan menunjukkan ketunggalan pada X-nya, kecuali pada isometrinya. Maksud saya ketunggalan X topinya ya. Artinya sebenarnya ya ini dan ini tuh sama, atau kalau nggak sama pun ya tugasnya bakal sama gitu. Cuman cara memberi tugasnya aja yang beda, seperti itu sih. Pemetaannya ini loh yang bisa berbeda. Tapi kalau misalkan ini berbeda pun, kedua ini akan saling terkait, akan serupa lah, kayak gitu. Ini ilustrasinya, jadi X itu tadi kita punya X tidak lengkap, lalu kita cari isometri T, pakai isometri T, kita ini dipetakan ke W, dimana ternyata W-nya itu padat di X topi, berarti ini X topi. Nah, sekarang andaikan kita punya isometri lainnya yaitu T tilde, dimana T tilde ini memetakan X ke W tilde, dan W tilde ini lengkap di padat maksudnya, padat di X tilde. Ya, kembali lagi akan ditunjukkan ini akan isometri juga. Ini tadi ya, fakta yang kita tahu. Ini adalah definisi dari W tilde padat. Padat di X tilde ya.
Kemudian karena berlaku dua ini, yang xn tilde konvergen ke x tilde dan yn tilde konvergen ke y tilde, maka kita gunakan ketaksamaan segitiga akan berlaku demikian. Kita lihat bahwa ini, bentuk ini, itu serupa dengan yang ini. Nah, tadi kan kita punya xn dan yn ini adalah barisan Cauchy dx, di mana xn-nya ini anggota dari x topi, yn-nya anggota dari y topi, x topi dan y topi ini ada di W. Maka tadi kita punya ini ada di W ya. W topi yang memuat x topi, y topi, maksud saya W tilde yang memuat x tilde, y tilde, xn tilde, yn tilde itu isometri dengan W yang merupakan subset dari x topi. Tadi kita juga punya W tilde ini, W saja itu pada di x topi. Maka karena ini dua ini isometrik, harus antara x tilde dengan x topi itu jaraknya haruslah sama, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah preserved distance. Nah, kalau mereka udah preserved distance atau jaraknya sama, artinya x tilde dengan x topi itu isometri. Sekian.